kekuatan sakti pencengkram bumi. Kuseru namamu. Berdampinglah denganku, wahai Mamba. Shalom, nama saya Welji. Saya berasal daripada kampung Melangkap Nario, Kota Blut, Sabah. Saya juga sudah berumah tangga dan mempunyai 2 orang anak perempuan. Pada umur saya 13 tahun, saya disahkan mengidap satu penyakit yang disebut aplastik anemia, ya. Walaupun dalam keadaan seperti itu, ibu bapak saya senantiasa mendoakan saya untuk supaya saya sembuh. Tapi selama lebih kurang 1 tahun saya mengidap dalam penyakit aplastik anemia, seakan-akan doa ibu bapak saya itu tidak dijawab selama 1 tahun. Ada satu solusi yang diberikan oleh dokter pakar di sana. Di Kuala Lumpur ini dikatakan di Kuala Lumpur dia boleh melakukan merawat ataupun mengadakan satu rawatan. Sebelum kami masuk, yang saya masih ingat hingga pada hari ini, doa ibu saya bukan lagi tentang doa kesembuhan, tetapi tentang doa penyerahan. Tuhan, kami menyerahkan anak ini dalam tangan Bapa. Hidup dan mati dia kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Namun masa kami masuk jumpa dengan dokter pakar, diperiksanya keadaan tekanan saya, diperiksanya darah merah saya, diperiksanya darah putih saya. Dokter katakan, apa yang kamu bagi makan dia? Kenapa dokter? Dia sudah sembuh. Oh, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Oh, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Pastu saat dokter mengatakan sedemikian, saya tidak ada apa-apa, saya tidak ada respon apa-apa, sebab kosong bagi saya, tidak ada apa-apa yang berlaku. Tapi ibu saya mengatakan, puji Tuhan. Dan memang sebelum itu, karena bapak saya juga berputus asa keadaan saya, dia juga pernah sebelum itu untuk mencari bomoh supaya saya disembuhkan, tapi ibu saya yang mencegah dia. Tapi ya, puji Tuhan, karena pada masa itu saat doa ibu saya mengatakan dia serahkan saya kepada Tuhan, masa itu saya disembuhkan 100%. Selepas saya disembuhkan, di dalam persekolahan saya terlibat dengan rokok ini daripada di sekolah rendah lagi, dan sehingga pada sekolah menengah saya terlibat dengan rokok, arak. Saya bekerja di satu kilang perabot. Ada kawan saya memperkenalkan satu barang, mula-mula itu satu pil yang mungkin saya boleh katakan sekarang adalah pil kuda. Saya ambil barang tersebut dan saya rasa seronok. Diberinya saya ganja,
masuk ke dalam rokok, dicampur dengan tembakau rokok tuh. Satu lagi barang baru bagi saya, yaitu dipanggil ais ataupun syabu. Saya merasakan itu sangat bagus bagi saya. Sehingga satu hari saya pergi temu duga tentara dan saya dapat temu duga tentara, saya lulus. Nah, selepas saya masuk di dalam angkatan tentara dan saya bertugas, sehingga latihan itu memang teruk, karena sepanjang di dalam latihan itu saya didisiplinkan secara tentara. Saya mengatakan saya tidak lagi mau ambil barang tersebut. Tahun 2007 saya berkawin. Istri saya mengikut satu program pemuridan, yaitu dulu SPK, dan yang sekarang ini ditukar pada SMY kalau saya tidak silap, ya. Pada hari itu bila saya dengar khotbah, ada sesuatu yang memberi kesan, apatah lagi diajarnya memiliki hati Bapa. Wah, ini sangat bagus, ya, katakan sangat bagus, memiliki hati Bapa. Saya berdoa, saya begini depan, saya berdoa. Jadi saya berdoa begini hari itu. Tuhan, hina sangatkah saya Tuhan di matamu, sehingga saya tidak dapat merasakan apa yang mereka rasakan. Itu saja doa saya, tidak ada doa saya. Ada sesuatu yang saya rasakan, kedamaian yang ada di dalam hidup saya, di dalam hati saya, sehingga ada satu tangisan, bukan tangisan tentang penyesalan, bukan tangisan tentang kekecewaan, tapi tangisan tentang pemulihan saya. Saya hubungi ibu bapak saya, ibu saya, Mbak, saya minta maaf. Hanya itu saya yang katakan, saya minta maaf. Setelah saya dipulihkan pada tahun 2012, ya sebenarnya saya dipulihkan pada tahun 2012, dan saya bertobat pada masa itu. Selepas saya dipulihkan, ada sesuatu yang berlaku yang saya alami yang di luar daripada kebiasaan, ya. Pada hari malam kami mau berdoa, makan. Ini istri saya, sepupu saya, anak-anak saya. Kami berdoa makan. Sebelum kita makan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Saya berdoa sih, Kak. Saya memang hati saya mau berdoa, Bapa di surga, terima kasih. Saya belum berdoa seperti itu. Tapi pada saya mau berdoa sudah, saya tidak buat begini. Saya buat begini. Kak. Sembahlah iblis, sembahlah Lucifer, dia yang paling besar. Karena hal seperti itu yang sebenarnya saya tidak dapat kawal. Dia berkata satu lepas itu, "Hei bodoh!" Muka saya pada masa itu keadaan yang pucat dan mata saya yang merah. Masa dia ambil alih di dalam tubuh saya, dia ada sesuatu yang dia katakan seperti ini. J, kamu memang bodoh. Selama ini saya sudah bagi kamu kemewahan, bagi kamu hiburan. Kenapa kamu tinggalkan saya? Bodoh! Saya mau bunuh kamu, dia katakan. Saya masa itu saya tidak boleh kawal. Maksud saya tidak boleh kawal apa yang saya cakap. Yang saya dapat rasakan pada masa itu adalah saya hanya berdiam diri seperti ini. Boleh tolong saya, Kak? Bagi tangan Anda. Tidak akan
Memang sebelum pada masa itu ada satu masa saya terlibat di dalam dadah dulu. Saya pernah pergi berjumpa dengan Bomo dan saya minta tilik dengan Bomo tentang nasib saya. Masa depan Anda baik. Nah, tapi mungkin hal itu juga ada bersangkutan. Terima kasih. Bersangkutan, dia marah, dia datang kembali. Walaupun saya sudah bertobat dan dikatakan ada banyak perkara yang disuruh saya tulis. Istri saya tulis. Ini nubuat. Hari demi hari, satu kali dia katakan, pengikut saya di dalam perjalanan datang ke sini. Kamu tahu tempat ini semua saya punya, dia katakan. Mereka ini menyembah saya, semua tempat ini saya punya, dia katakan. Kenapa ikut kau? Saya tunggu. Dalam beberapa waktu saja dia sudah sampai, dia katakan. Sudah sampai. Saya tinggal tingkat 13. Masa dia cakap sudah sampai itu, teriak yang di bawah itu. Perempuan yang di bawah itu. Yang di bawah itu kena rasuk. Jadi yang saya dengar, walaupun keadaan saya dirasuk, saya dengar itu suami dia kalang kabut. Teriak yang di bawah itu. Saya betul-betul minta, saya katakan kepada Tuhan, saya betul-betul bersungut kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya tahu seperti ini yang terjadi kepada saya, selepas saya bertobat, saya tidak mau. Saya mau kembali hidup saya yang lama, saya bilang. Saya mau hidup saya yang lama. Untuk apa seperti ini, sikap? Saya betul-betul berungut. Satu hal yang berlaku di saat saya berdoa seperti itu, dia katakan, Percaya saja, Ji. percaya dengan saya. Dia katakan, percaya. Jadi, apa yang saya percaya? Jadi, percaya bagaimana? Saya berdialog juga. Percaya bagaimana? Dia balas balik seperti ini. Percaya saja. Saya katakan, Mi, tolong doakan saya. Doakan saya. Supaya keluar ini roh jahat. Pas itu, saya telepon dulu sepupu. Dia balik. Dia telepon sepupu, dia datang. Jadi didoakan. Roh pemarah keluar. Muntah. Saya muntah mula-mula. Muntah kuning. Muntah hijau. Dan apalagi ya. Ada satu yang muntah yang terakhir itu macam muntah angin. Tapi bercampur kuning hijau. Itu. Tiap kali keluar roh pemarah. Apalagi roh perokok. Setiap kali saya muntah, tapi ada satu yang tidak mau keluar. Yaitu saya, kalau saya ingat sekarang, nabi palsu. Roh yang nabi palsu yang ada di dalam tubuh saya itu, dia mengatakan seperti ini. Saya adalah roh yang sangat halus. Roh yang sangat halus. Di mana ramai orang yang tidak dapat melihat, tidak mengetahui keberadaan saya. Saya belum menyusup di tengah-tengah, di dalam ibadah, di dalam apapun perkumpulan. Hari terakhir itu, sebelum saya dibawa di gereja, bila roh Lucifer itu yang ambil alih, itu yang saya betul-betul kesakitan. Karena kalau kamu pernah orang yang kerasukan yang dihampas-hampas badan di lantai, begitulah keadaan saya pada masa itu. Badan saya dihampas, saya bunuh kau LG, saya bunuh kau, saya hampas. Sikap, kalau bunuh-bunuh lah saya bilang. Saya berdiri, lepas terus saya hampas saja begini. Saya berdiri, terus hampas saja begini. Istri saya katakan, nanti Dr. Anthony doa. Saya bilang, iya, saya tahu kenapa kamu panggil dia. Dia saya kenal. Dia ada roh Allah. Kenapa kamu panggil dia? Bodoh. Dibawanya saya, hari ini kita akan pergi di gereja untuk
berdoa bagi kamu. Nah, sampai di gereja saya duduk diam. Tapi sebelum saya berdoa, saya mau tanya, siapa nama kamu? Itu pertama. Siapa kau? Saya ulang lagi, siapa engkau? Dalam nama Tuhan Yesus, siapa engkau? Sebut dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan berikan saya kekuatan, bilang dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebut namanya dalam nama Tuhan Yesus. Sebut namanya. Sebut di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah saya selesai semuanya itu, Dan kami tahu ada damai dan kemerdekaan di tempat ini. saya berasa tenang. Ya Bapa. Kami melepaskan apa yang di surga. Saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan itu berlaku. Ya, berlaku karena ada tujuan, ya. Karena tidak ada yang berlaku kebetulan, tapi ada tujuan Tuhan untuk diri saya. Tuhan ingin memberikan saya satu pelajaran. Tuhan juga meyakinkan kepada saya tentang saya harus melayani orang-orang yang mengalami hal yang saya alami, supaya mereka dilepaskan, supaya mereka dipulihkan. Dan sehingga pada hari ini banyak sebenarnya perkara yang saya alami tentang mujizat Tuhan. Karena melalui semua pengalaman yang saya alami, bukan lagi saya yang mencari mujizat Tuhan, tapi mujizat Tuhan yang menyertai saya. Dan saya percaya semuanya ini karena Tuhan yang mengasihi saya. Dan saya percaya bagi setiap orang yang berada di luar sana juga, Tuhan memakai kamu, siapapun kamu. Tuhan mau memakai kamu dengan luar biasa. Salam sejahtera dan selamat malam. Selamat bertemu kembali di dalam Radio Joy, mana berisi dengan